atau musibah yang serupa. Jadi 3 hal itu bisa dikabulkan secara langsung, kemudian ditangguhkan sampai hari kiamat, kemudian yang ketiga dihindarkan dari musibah atau bahaya. Ketika mungkin minta sesuatu tidak dikabulkan, bisa jadi apa yang kita minta itu mengandung bahaya, mengandung mudarat yang akan terjadi pada diri kita ataupun kepada orang lain. Maka akan diganti, dihindarkan. Ini ayat Al-Qur'annya. Kalau mau catat silakan Al-Mu'min ayat 60 tentang kedudukan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, ud'uuni astajib lakum. Niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi berdoalah kepada Tuhanmu, kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, yang tidak mau berdoa dimasukkan neraka. Artinya dianggap oleh Allah kita itu sombong karena tidak mau berdoa. Allah itu beda dari manusia. Kalau manusia itu dimintai pegel, kalau Allah itu kalau nggak minta pegel gitu. Merasa hebat. Kita itu sudah merasa hebat, maka tidak mau lagi minta kepada Allah. Dianggap sombong. Kemudian surat Al-Baqarah 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ini kepada Rasulullah kan disampaikan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, maka apa jawaban Allah? Bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ada syaratnya ternyata kalau mau permohonan itu dikabulkan. Syaratnya apa? Penuhilah perintah-perintah Allah. Jangan-jangan bisa jadi kita harus koreksi diri sendiri kan. Minta sesuatu kepada Allah kok nggak dikabul-kabulkan, padahal nggak ada unsur maksiat, bisa jadi apa? Bisa jadi kita kurang menjalankan kewajiban. Masih suka menabrak-nabrak yang enak-enak. Bisa jadi. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi syarat dikabulkan doa, terhindar daripada maksiat dan memenuhi segala perintah, dan juga berada dalam iman. Jadi harus beriman dan menjalankan perintah Allah. Atau siapakah yang memperkenankan doa? Orang-orang yang kesulitan. Biasanya orang doa itu karena sedang mengalami kesulitan. Jadi Allah tahu kalau orang tuh kadang-kadang doa itu kalau pas lagi sulit, ya kan? Pas penak lali dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah. Jadi siapa yang memperkenankan? Ya Allah kan? Yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Amat sedikitlah kamu mengingat Allah. Jadi kita ditanya sama Allah, siapa sih yang memperkenankan doa ketika kamu sulit? Siapa sih yang menghilangkan kesusahanmu? Siapa sih yang menjadikan kita itu ada di bumi sebagai khalifah?
kita itu kadang lupa. Seolah-olah kita mampu untuk melakukannya sendiri. Padahal yang memperkenankan doa kemudian yang menghilangkan kesusahan itu semua adalah Allah Subhanahu. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan. Jadi malaikat-malaikat itu memintakan doa kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Apa kata malaikat di dalam surat Al-Mu'min ayat 7? Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Jadi orang-orang yang beriman di antara kita itu didoakan oleh para malaikat. Agar apa? Kita tidak disiksa di dalam neraka, diampuni dosa-dosanya, dan juga dipelihara dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Malaikat saja berdoa. Kok manusia nggak mau, kan sombong. Di surat Al-Mu'min ayat 8, ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dihindarkan dari api neraka. Malaikat meminta juga untuk dimasukkan ke surga yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada siapa? Orang-orang soleh, bapak-bapak mereka yang soleh, istri-istri mereka yang solehah, dan juga keturunan-keturunan mereka yang soleh dan solehah. Itu doa malaikat kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang mau kena doa ini harus beriman. Maka doa itu merupakan perintah, bahwa ketika orang itu tidak berdoa, dia dibenci, dimurkai oleh Allah, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk berdoa, baik di kala sempit maupun di kala lapang, di dalam hati maupun diungkapkan. Jadi segala sesuatu aktivitas kita di dunia ini penuhilah dengan doa. Mau makan itu kan nggak dalam kesusahan kan, mau makan, ada yang mau makan dalam keadaan kesusahan, ada sakit gigi, mau makan doa, setelah makan doa. Jadi walaupun dalam keadaan lapang, walaupun dalam keadaan sempit, kita harus tetap memohon doa kepada Allah. Karena ini apa? Perintah. Allah lah satu-satunya zat yang dapat mengabulkan doa. Ingat, tidak ada hal yang lain yang mampu mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini di dalam hati bahwa segala sesuatu terkabulnya doa itu karena Allah, bukan karena kesungguhan doa kita. Ingat ya, itu karena Allah. Kadang-kadang ada orang yang berdoa nggak sungguh-sungguh juga dikabulkan. Karena emang satu-satunya mengabulkan doa itu adalah Allah. Malaikat juga memanjatkan doa untuk kita kepada Allah Subhanahu. Namun, kita sudah belajar yang kemarin ya, bahwa doa itu harus dipahami tidak dapat merubah ilmu Allah. Jadi doa itu tidak bisa merubah ilmu Allah. Doa tidak dapat menolak qada Allah. Kita tahunya qada kapan?
sudah terjadi kan ya. Misalnya kita sudah dikodokan. Kemarin siapa? Pak ini ya, Pak Anam ya yang tertabrak itu. Sudah dikodok. Aduh, aku mau balik lagi lah ke masa lalu, mau berdoa. Nanti kalau udah di masa lalu tak hindarkan. Bisa? Tidak bisa menolak kodok Allah. Jadi doa itu tidak bisa menolak kodok. Kodok Allah itu tahunya ketika sudah terjadi. Doa itu tidak dapat mencabut qadar Allah. Doa tidak dapat mencabut qadar Allah. Ingat, jangan minta rumah itu bisa terbang. Ini bahaya. Atau jangan minta kita itu, kalau guru saya itu cerita ketika dia di Masjidil Haram ya, itu dia kalau ada yang di hotel itu lantai 30, itu kan kalau mau turun kan liftnya ngantri kan, lama banget kan gitu. Minta doa nggak sabar, misalnya minta doa gitu, ya Allah aku mau langsung terjun ke Masjidil Haram gitu kan, terjun, ya Allah berikan aku sayap begitu kan, dari atas terjun ya mati. Nggak bisa, doa itu merubah qadar Allah. Nanti bisa kita diskusi. Doa itu tidak dapat merubah hukum sebab musabab. Jadi doa tidak dapat merubah hukum sebab musabab. Jadi jangan berdoa yang kira-kira menyalahi sebab musabab. Contohnya misalnya mau haji gitu kan, terus berdoa di kamar, keluar saya sudah haji gitu. Kenapa? Saya minta doa kepada Allah dikabulkan haji gitu. Nah, ini hajinya haji kamar malah. Sholat Jumat di Mekah gitu kan. Mau kemana mas? Mau sholat Jumat. Lo kok masuk kamar? Sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Wah hebat sekali. Padahal waktunya berbeda. Antara rumah dia sama Masjidil Haram berbeda. Waktu sholat Jumatnya. Kok bisa gitu? Nah ini berbahaya. Jangan berdoa itu menyalahi sebab musabab. Doa itu dikabulkan pasti sejalan dengan sebab musabab. Nanti kita buktikan siapa yang doanya dikabulkan. Kan kalau dikabulkan kan sudah tahu, berarti sudah tahu kalau kan pernah berdoa terus kemudian dikabulkan kan tahu kan. Nah, nanti kita cek sesuai dengan sebab musabab atau enggak. Kalau enggak berarti saya mau belajar. Oke. Maka doa semestinya bagaimana? Kemarin kita sudah ada lingkaran yang menguasai manusia, ada lingkaran yang dikuasai manusia. Kedudukan doa di dalam Islam itu, dikabulkannya doa itu lingkaran yang menguasai manusia. Ingat, dikabulkannya doa itu ditempatkan di lingkaran yang menguasai manusia. Jadi tidak dihisab. Sampai berdoa terus kemudian dikabulkannya doa itu nggak dihisab. Yang dihisab apanya? Berdoanya itu yang dihisab. Semuanya dikabulkannya doa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jangan salah, jangan kebalik. Kalau kebalik, ada pertanyaan, kenapa kok Palestina itu bisa kalah lawan Israel? Padahal penduduknya juga sekitar 5 jutaan kan? Israel itu ya sekitar 5 jutaan lah. Cuman terpisah Palestina itu, satu di tepi barat, satu di jalur Gaza. Di sekeliling Palestina itu kan jantungnya umat Islam kan? Ada Suriah, ada Irak, ada Iran, ada Arab Saudi, dan lain-lain kan? Kenapa kok Palestina yang dia umat Islam bisa kalah melawan Israel? Kenapa? Ini loh, karena salah menempatkan doa. Pernah di Masjidil Haram itu waktu masa haji berdoa, Imam
imamnya berdoa untuk kebebasan Palestina. Semuanya nangis itu. Terus kalau dikabul, misalnya ya pada saat itu tiba-tiba Allah mengijabah doa-doanya, Palestina terbebaskan, terus urusannya sama kita apa? Kita tetap berdosa. Kenapa? Kenapa coba? Menyelesaikan urusan Palestina hanya dengan kalau doa kita itu dikabulkan, itu kan nggak dihisab. Terus kita diam melihat penindasan umat Israel ke Palestina itu, diam terus kemudian hanya mendoakannya saja. Itu berdosa gitu. Bukan itu jalan untuk membebaskan, bukan dengan doa. Doanya berpahala, tapi pembebasan Palestinanya itu, kalaupun pada saat itu dikabulkan oleh Allah, dikabulkannya pembebasan Palestina itu sudah dijanjikan oleh Allah, nggak dihisap. Sama berdirinya khilafah itu sudah dijanjikan oleh Allah, nggak dihisap. Yang akan dihisap siapa? Yang memperjuangkannya atau tidak, itu yang dihisap. Kalau cuma hanya berdoa saja, semua orang bisa berdoa. Kalau doa kita semuanya ini dikabulkan, terus apa urusannya? Gitu loh. Itu nggak dihisap.